Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Pada waktu zaman Bani Israel, ada seorang abid, orang yang ahli ibadah, beribadah setiap waktu di tempatnya, di musholahnya atau di langgarnya yang sangat sederhana, didatangi oleh pemimpin kampung situ. Tiap pagi, tiap sore didatangin oleh penduduk kampung situ atau amirnya, pemimpinnya. Dia dihasut, ya, dihasut oleh orang, difitnah. Itu didatangkan seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan laisa fi zamaniha ajmalu minha, tidak ada yang secantik orang tersebut. Sekampung tidak ada apa-apanya. Ketika itu seorang perempuan itu datang di malam hari, minta dibukakan pintu itu, pintu musholahnya atau pintu tempat ibadah. Malam semakin terus berlarut, artinya si perempuan ini tinggalnya jauh, cuma sendiri, takut kenapa-kenapa, takut jadi obrolan orang. Akhirnya dibukakanlah pintu dan dia masuk ke musholahnya si abid tadi. Setelah masuk, malah dibukakan bajunya, dilemparkan ke si abid tadi, orang yang ahli ibadah. Dia dalam keadaan telanjang sehingga jelas badannya kelihatan. Langsung si abid itu menutup matanya dan menjaga dirinya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia bilang kepada si perempuan tadi, "Ala tastahin, apakah kamu tidak malu?" Akhirnya perempuan tadi bilang, "Udah, jangan banyak ngomong, jangan banyak bacot ini. Jangan banyak ngomong. Kita malam ini enak-enakan. Waihaka, celaka hai perempuan, apakah tidak takut nanti kamu akan dipakaikan oleh baju yang terbuat dari timah yang akan badanmu terbakar, bisa menghancurkan ibadah yang berpuluh-puluh tahun yang saya sudah jalankan. Apakah kamu tidak takut pada api neraka yang mana terus-menerus menyala, tidak akan padam?" Maka kembali terus perempuan itu membujuk supaya mau. Akhirnya si abid ini coba nyalakan lampu, nyalakan api. Dia tangannya ditempelkan di api tadi sehingga membakar dari mulai jempol ke telunjuk ke telapak. Akhirnya apa? Bilang ini api dunia, bagaimana nanti api di akhirat nanti. Maka perempuan tadi menjerit dengan jeritan yang sangat kencang sehingga dia terjungkal dan kemudian mati. Akhirnya bingung ini si abid, bagaimana ini mengurusnya, sedangkan berada di rumahnya, tidak ada orang, dia sendirian. Dia bingung mengurusnya. Dia tutupin dengan pakaiannya si wanita tadi dan dia sholat seperti biasa. Akhirnya iblis manggil-manggil di suatu kota, "Hei si fulan yang ahli ibadah ini telah bermain dengan seorang perempuan di tempatnya, kemudian dia membunuhnya di tempat sholatnya dia." Akhirnya pemimpin di situ dengar, datangin tempat, "Hai abid, Anda telah berbuat tidak senada dengan benar, benar gak?" Sehingga ini sampai mati. Diolah TKP, ya, dicek semuanya. Memang perempuannya itu mati, tapi mati bukan karena dia mati. "Kamu ini katanya rajin ibadah berpuluh-puluh tahun, tahunya kamu mesum." Ya, ini dicap jelek. Dia bingung juga mau jawab apa, sedangkan buktinya ada di situ, perempuannya mati, tidak ada pembelaan dari siapa-siapa. Akhirnya dia dihukum lah dengan dieksekusi apa, mau di rantai,
tiang, digantung, dipaku, tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia itu ketika digantung di atas, dia berdoa, ya alimas syirri, ya alimal asrar, wahai Tuhan yang melihat rahasia. Penduduk langit menangis dengan kejadian itu sampai terdengar goncangan langit. Maka Allah mengembalikan ruh si perempuan tadi hidup lagi, dan manusia melihat. Nah ini apa? Demi Allah, ini orang ini terzalimin. Saya tidak berbuat apa-apa kepada orang ini. Saya ini ada apa? Cuma mereka daya saja. Saya ini menipu saja. Dia tidak berbuat apa-apa, dia itu baik. Saya masih perawan. Hakul hayyul qayyum. Akhirnya si pemimpin tadi, si amir tadi, kepala desa tadi itu malu meminta maaf kepada si Abid. Ketika si Abid dengar ini adalah sudah direkadaya, maka si Abid itu apa? Meninggal, dikuburkanlah ya, berbarengan dengan si perempuan tadi meninggal juga, kembali mati lagi. Mudah-mudahan dari kisah ini pelajaran bagi kita untuk selalu berhati-hati dari fitnahnya zaman. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.